Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ardesi Marmata. Jadi di video kali ini aku mau coba jawab pertanyaan dari kalian semua yang sudah nanya di video aku sebelumnya. Video yang khusus untuk membuka pertanyaan dari teman-teman supaya aku bisa merangkumnya di video kali ini. Nah, maaf ya teman-teman kalau aku pakai topi. Jadi ini adalah topi yang aku sukain karena ini adalah hadiah waktu aku latsar kemarin ya. Jadi langsung aja ke topiknya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like-nya dulu ya teman-teman. Dan untuk kalian yang baru hadir di channel aku kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya aku bisa lebih semangat dalam berbagi informasi seputar CPNS ini. Oke? Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Mulai dari pertanyaan yang paling awal. Nah, di sini ada atas nama Ira Setiawati. Pertanyaannya, materi ASN tentang apa aja? Terus apakah perlu belajar tentang direktoratnya? Terus bentuk soal seperti TKP yang panjang atau banyak yang to the point katanya. Nah, kalau materi ASN tentang apa aja, itu teman-teman bisa baca seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ya. Nah, di situ tuh yang paling penting nih teman-teman itu harus tahu apa fungsi dan tugas dari ASN itu. Fungsinya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Itu biasanya dipakai terus sampai teman-teman nanti dinyatakan lulus sampai tahap akhir, tuh sampai akhirnya teman-teman pelatihan dasar. Itu terus nanti yang disebut fungsi dari ASN ini. Jadi itu udah nggak asing lagi ya di pikiran kita kalau nanti misalnya kalian udah jadi CPNS. Nah, yang berikutnya adalah jabatan ASN itu ada 3, administrator, fungsional, dan pimpinan tinggi. Kemudian jabatan fungsional kalian itu terdiri atas ahli utama, madya, muda, sama pertama. Utama, madya, muda, sama pertama. Jadi teman-teman bisa baca aja di peraturan Undang-Undang Nomor 5 itu ya, yang tahun 2014. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi kalau misalnya materinya panjang seperti soal TKP kemarin atau enggak, kalau menurut aku soal SKB itu yang tahun 2018 itu enggak terlalu pendek tapi enggak terlalu panjang juga teman-teman. Jadi sedang-sedang aja gitu ya. Aduh maaf nih kalau topi aku mengganggu kecerahan wajahku. Maaf ya, agak alay. Terus lanjut ya, yang kedua pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan apakah perlu belajar tentang direktoratnya? Kalau misalnya teman-teman daftar di instansi misalnya BPHP gitu ya, jadi teman-teman kurang lebih harus tahu BPHP itu apa. Balai Pengawasan Hutan Produksi itu bekerja di bidang apa gitu kan. Jadi kurang lebih harus tahu, walaupun misalnya nggak terlalu dalam gitu ya maksudnya pembahasannya. Kurang lebih teman-teman harus baca tentang instansi yang teman-teman lamar itu. Kemudian yang kedua di sini ada yang nanya atas nama Tohrukun. Nah, pertanyaannya, Kak, untuk kisi-kisi SKB pengelolaan barang dan jasa, saya mau tanya, Kak, itu teman Kakak apakah mendaftar di Kementerian Kehutanan juga? Ya. Jadi sumber dari semua video yang pernah aku unggah itu berdasarkan pengalaman aku sendiri sama pengalaman teman aku yang udah lulus di tahun kemarin yang sama satu angkatan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sih satu jabatan tentang analis BMN. Jadi udah banyak banget yang DM, Kak tolong dong kira-kira apa yang perlu dibaca. Nah, kalau itu memang jujur itu dari pemikiran aku sendiri. Kira-kira apa yang perlu dibaca dari jabatan analis BMN. Karena ada banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Jadi ya aku wakilin aja. Jadi teman-teman itu harus baca tentang peraturan yang terkait tentang BMN itu dari jadi KLHK. Kalau yang lainnya dari Polhut, dari penyuluh kehutanan, dari aku sendiri, terus jabatan apa lagi ya? Pengawas lingkungan hidup kalau nggak salah, di Dinas Lingkungan Hidup itu semuanya 100% dari teman aku yang udah lulus ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya bukannya nggak mau ngasih tahu ke teman-teman, kan ada juga tuh yang nanya, Kak tentang pengelola keuangan itu seperti apa ya soalnya. Nah sebenarnya aku kalau tahu pasti aku share teman-teman. Karena aku nggak tahu makanya aku nggak share. Aku kan nggak mau kalau misalnya sebenarnya kan bisa aja tuh aku searching
tentang kisi-kisi pengelola keuangan itu seperti apa gini-gini. Cuman kan aku nggak mau nanti ujungnya aku jadi berdosa gitu, pura-pura tahu padahal nggak tahu kan. Jadi lebih bagus aku jujur aja kalau itu nggak tahu. Tapi dasar-dasar yang harus dipelajari kalau misalnya teman-teman udah lanjut ke tahap SKB itu biasanya yang pertama teman-teman harus tahu tentang ASN, kurang lebih dasar-dasarnya apa, tugas dan fungsinya apa, karena kan teman-teman nanti kalau jadi CPNS berarti udah termasuk ke dalam ASN atau aparatur sipil negara. Terus yang kedua teman-teman harus tahu tentang manajemen PNS, walaupun nggak tahu semuanya ya kurang lebih baca aja. Itu untuk peraturannya aku lupa itu peraturan nomor berapa ya, kayaknya tahun 2017 deh. Ada sih di video aku sebelumnya, jadi teman-teman harus tahu tuh kurang lebih manajemen PNS itu seperti apa. Terus yang paling banyak biasanya itu membahas tentang jabatan yang kita ambil. Kalau misalnya teman-teman ngambil penyuluh kehutanan, berarti yang perlu dipelajarin itu yang bersangkut paut dengan jabatan teman-teman. Seperti penyuluh itu apa yang perlu dilakukan kalau misalnya kalian sebagai penyuluh, medianya apa. Terus kalau misalnya misalnya kalau jadi PEH juga ya, itu kurang lebih kegiatannya seperti apa. Tapi ada juga materi-materi umum tentang lingkungan hidup dan kehutanannya, itu khusus jabatan yang paling kena ke lingkungan hidup dan kehutanannya. Misalnya kayak aku nih kan, kalau aku kan pengendali ekosistem hutan. Nah, itu kan paling kena gitu ya ke instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi ada juga tuh pertanyaan, kalau misalnya satwa ini kebanyakan di Taman Nasional apa? Itu kan wawasan umum ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita nggak baca, kita nggak tahu juga gitu. Atau kalau misalnya kita nggak pernah dengar, kita jadi nggak tahu juga kan mau jawab apa. Jadi teman-teman bisa baca kira-kira yang endemik di Taman Nasional ini satuannya apa, tumbuhannya apa. Nah, kalau misalnya jabatan PEH juga, tapi di bagian BKSDA mungkin lebih detail juga tuh tentang keanekaragaman hayatinya. Nah, kayaknya kayak gitu sih, lebih banyak ke jabatan sih. Tapi teman-teman harus tahu tentang ASN-nya, manajemen PNS-nya, kemudian isu-isu terkini tentang jabatan yang kalian ambil. Katanya sih gitu. Kalau aku di tahun lalu, isu terkininya tentang apa ya? Pokoknya aku waktu di tahun lalu itu memang sangat belum banyak persiapan karena ya itu tadi habis pengumuman kelulusan hasil SKD 2 hari atau 3 hari kemudian langsung SKB. Nah, sementara lokasi aku kan di Jambi, terus aku ujiannya itu di Pekanbaru. Jambi ke Pekanbaru itu membutuhkan waktu sekitar 10 jaman gitu kan, 10 sampai 11 jam. Jadi waktu belajarnya itu ya aku gunakan di mobil gitu teman-teman. Bayangkan aku di mobil, di travel sambil baca. Aduh, itu sangat-sangat kayak mual-mual gitulah bacanya jadinya. Sangat kurang gitu waktunya. Nah, supaya teman-teman gak menyesal seperti aku kemarin, tapi puji Tuhan sih tetap lulus ya. Tapi agak kurang puas aja gitu dengan nilainya. Nah, tapi untungnya aku dulu jurusan kehutanan, jadi aku walaupun nggak pinter-pinter amat gitu atau nggak bodoh-bodoh amat, ya kurang lebih aku bisa jawab lah walaupun nilainya pas-pasan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut, jadi curhat lagi. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga atas nama Julfitra. Tadi udah ya? Oh, atas nama Julfitra belum. Kak, minta tolong gambaran materi SKB pengelola barang milik negara. Nah, tadi kan aku udah jelasin kalau tentang analis BMN. Kalau pengelola BMN itu beda ya jenis jabatannya, ini dari instansi apa ya? Nah, pokoknya yang terkait BMN itu aku belum punya temen yang lulus di BMN karena di tahun lalu itu nggak ada buka lowongan untuk pengelola barang milik negara ataupun analis BMN. Jadi aku nggak tahu mau nanya ke siapa gitu. Jadi teman-teman bisa baca aja seperti yang aku jelasin tadi, oke? Lanjut ke pertanyaan berikutnya atas nama Wisnu Baharie gitu ya. Kak, untuk SKB Polisi Kehutanan, untuk instansi daerah atau dalam kurung ya, saya mendaftar di Provinsi Lampung. Tahun ini hanya menggunakan sistem chat. Mohon arahannya Kak, apakah materi SKB-nya sama dengan yang Kakak unggah di video SKB Polhut di kementerian sebelumnya? Nah, jadi
Untuk jabatan Polhut, aku belum ada kenalan dari Dinas Kehutanan yang ngambil jabatan Polhut. Karena senior-senior aku juga kayaknya banyak yang nggak ngambil di Dishub sih, kebanyakan di KLHK semua waktu itu. Jadi aku belum tahu sama atau enggaknya. Tapi mudah-mudahan video yang pernah aku unggah itu bisa membantu teman-teman atau kalian yang ngambil jurusan polisi kehutanan, baik yang KLHK maupun yang di Dinas Kehutanan gitu ya. Jadi dibaca aja, kalau misalnya itu udah teman-teman baca, mudah-mudahan pas menjawabnya itu nanti nggak terlalu asing gitu dengan soal terkait Polhut ini. Oke? Nah, lanjut dari Ica Icioca. Terima kasih Kak, channel Kakak benar-benar membantu buat kami pejuang CPNS, karena sangat jarang sekali channel yang membahas mengenai SKB Kehutanan. Sukses terus Kak. Iya, makasih Ica, semoga sukses juga ya untuk teman-teman yang mau lanjut ke tahap SKB. Semoga lulus sampai tahap akhir ya, oke? Tapi by the way, karena sangat jarang sekali channel yang membahas mengenai SKB Kehutanan, itu sangat benar teman-teman. Jadi aku kenapa aku berniat buat channel membahas tentang CPNS terus fokus ke kehutanan ini, karena aku juga punya pengalaman yang pahit. Cilah pahit. Jadi maksudnya tuh ketika aku mau belajar tapi nggak tahu apa yang mau dipelajarin, terus mau nanya sama orang lain tapi yang masuk ke tahap SKB itu bisa dihitung cuma 3 orang waktu itu kalau nggak salah teman-teman. Senior aku 2 orang dan teman aku yang seangkatan 1 orang. Jadi waktu itu yang lanjut ke tahap SKB itu sangat sedikit yang aku kenal teman-teman. Terus aku mau cari di Google juga ada sih, bukannya nggak ada gitu ya, cuman kayaknya itu aja gitu yang dari artikel 1 atau blogspot yang lain gitu. Jadi kalau materi tentang SKB Kehutanan ini kayaknya itu aja gitu, dari blogspot 1 ke blogspot lainnya itu sama semua materinya. Jadi karena aku mikir ini jarang, terus aku juga pengen apa ya, ngasih gambaran ke kalian yang ngambil jabatan di KLHK atau di bagian kehutanan. Semoga kalian bisa merasa kalau ini, semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi kalian juga harus semangat dong belajarnya, karena aduh ini ribet amat ya. Jadi kalian tuh harus semangat juga dong belajarnya, karena aku juga di sini semangat buat video untuk kalian. Oke? Jadi gitu aja deh terkait itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Alan Euler, kapan SKB? Kalau untuk terkait jadwal SKB ini, kita kan hanya Tuhan dan panitia aja kali yang tahu ya. Karena apa? Karena sebenarnya jadwal SKB itu mungkin harusnya sudah selesai dilaksanakan, cuma gara-gara kasus global yang nggak kita harapkan ternyata terjadi, akhirnya semuanya terkendala teman-teman. Bukan hanya dari ini aja, mungkin kalian juga merasakan semua kegiatan banyak yang ditunda, kemudian acara-acara diklat dan lain-lain itu ditunda juga, kemudian pokoknya acara-acara lain lah, pokoknya banyak tertunda gitu kan gara-gara ini. Jadi bukan karena SKB aja. Jadi kalau misalnya ditanya kapan, itu nggak tahu teman-teman. Nah, apalagi ada info berapa hari yang lalu ya, tanggal 31 Maret kalau nggak salah atau tanggal 1. Jadi untuk ASN itu diperpanjang WFH-nya atau kerja di rumahnya gitu. Ganti-gantian piket di kantor, 2 atau 3 orang, lainnya itu kerja di rumah sampai tanggal 21 April gitu teman-teman, diperpanjang. Kalau sebelumnya itu kan dari tanggal berapa ya, sampai tanggal 31 Maret, terus ada lagi surat disuruh perpanjang karena semakin banyak penularan ini, virus ini, jadi diperpanjang lagi sampai tanggal 21 April. Nah, kemungkinan SKB ini kalau menurut aku paling parahnya kemungkinan ya semoga cepet-cepet lah ya, nggak bisa ditentukan sih, semoga cepet aja deh. Pokoknya kalian gak usah pikirin waktunya, kalian fokus ke belajarnya aja dulu gitu, oke? Nah, lanjut di sini ada pertanyaan dari Henry Darmawan. Kisi-kisi soal SKB formasi direktorat penegak hukum dan pidana apa aja Mbak?
Nah, untuk yang ini juga aku belum dapat teman-teman. Mohon maaf ya, karena aku nggak mau bikin materi SKB kalau misalnya aku nggak tahu atau sumbernya nggak jelas gitu. Terus di sini atas nama Dona Lukita, Kak, kira-kira jabatan penyuluh kehutanan yang daftar di kementerian dan penyuluh kehutanan yang daftar di Dinas Kehutanan Provinsi itu materinya sama apa bagaimana, Kak? Sama dengan Polhut yang tadi, karena aku nggak punya temen dari penyuluh kehutanan, jadi aku nggak tahu teman-teman apakah sama atau enggak, tapi mudah-mudahan karena jabatannya sama-sama penyuluh kehutanan, mudah-mudahan sama ya teman-teman. Jadi gunakanlah itu, manfaatkanlah itu sebagai referensi kalian, oke? Kemudian di sini ada dari Milatina Silmi, Kak, mohon info Permenpan mengenai Prakom daerah aliran sungai. Mohon bantuannya Kakak, katanya. Sebenarnya untuk Prakom ini atau Pranata Komputer ya, aku juga nggak tahu nih teman-teman. Tapi aku tadi udah cari di sini peraturan tentang Prakom ini. Ada di mana tadi ya? Jadi peraturan tentang Pranata Komputer ini setelah aku cari di Google itu ada di Kepmenpan nomor 66 tahun 2003 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer dan angka kreditnya. Nah, untuk sementara ini baca aja itu dulu. Kemudian teman-teman bisa baca dari apa itu jenjang jabatannya, kemudian tugas dan kegiatannya itu apa, isu terkini terkait jabatan itu seperti apa. Nah, itu aja sih. Aku kalau nggak tahu sumbernya mau nanya ke siapa, ya paling itu aku kasih taunya seperti itu teman-teman. Kemudian lanjut di sini Setia Adi Wicaksana, Kak, sekarang untuk SKB cuman chat doang ya, berarti wawancara itu masih ada atau tidak? Nah, informasi nih ya, sebelumnya di video aku yang pernah aku unggah itu kayaknya udah banyak banget aku ngasih tahu kalau misalnya nggak ada wawancara gitu di KLHK ini. Sejak 2017, aku kan pernah coba di tahun 2017 itu nggak ada wawancara juga. Jadi di KLHK ini nggak tahu ya kalau di tahun sebelum 2017 ada atau enggak. Jadi nggak ada wawancara gitu teman-teman. Yang ada itu kalau di tahun lalu, kalau SKB-nya itu semua jabatan di tahun lalu itu ikut tes SKB sistem cat, terus ikut psikotes, terus ikut juga kesamaptaan. Itu semua jabatan tanpa terkecuali. Kalau di tahun ini SKB-nya itu cuma sistem cat untuk semua jabatan kecuali jabatan Polhut. Khusus jabatan Polhut itu ditambah dengan tes psikotes dan tes kesamaptaan gitu teman-teman. Jadi nggak ada wawancara ya. Terus di sini lanjut ke ini Dasa Firka, Kak, OOT dari SKB, oke. Aturan seragam Senin sampai Jumat, waktu CPNS sampai Latsar KLHK itu seperti apa? Apa beda waktu sudah diangkat? Apa beda waktu sudah diangkat? Nah, kalau pengalaman aku sih seragam dari Senin sampai Jumat waktu CPNS itu sampai dengan Latsar itu sama aja ya teman-teman dengan pegawai lainnya. Jadi peraturan di KLHK ini, kalau Senin sampai Selasa itu pakai baju PDH, mungkin teman-teman tahu ya, di video aku sebelumnya aku ada tuh pakai baju PDH. Terus Rabu dan Kamisnya itu pakai baju hitam putih, bawahannya hitam, atasannya putih. Kalau hari Jumat itu pakai baju batik, bawahannya itu hitam biasanya gitu. Terus ini untuk informasi tambahan aja, kalau misalnya Senin sampai Kamis itu masuknya jam 7.30 sampai jam 16.00 atau jam 4 sore. Tapi kalau untuk hari Jumat itu jam 7.30 sampai dengan 16.30 gitu teman-teman. Dan hari Sabtunya kita libur. Terus Latsar ini ya, ini informasi juga tambahan tuh teman-teman ya. Kalau Latsar itu nih ya, untuk teman-teman yang belum tahu adalah pelatihan dasar. Jadi kan kita itu kalau misalnya udah lulus sampai tahap akhir, itu akan ada pelatihan dasar namanya. Nah, untuk jadwal pelatihan dasar itu beda-beda teman-teman. Ada yang cepat, ada yang lambat. Artinya semua nama-nama yang sudah lulus itu kan dijadwalin. Nah, kalau misalnya kayak aku waktu itu, aku termasuk yang gelombang pertama gitu. Jadi gelombang pertama itu ada 2 angkatan.
angkatan itu cuma kayak jenis kelas doang sih, kelas A atau kelas B, cuma itu doang. Nah, aku dulu angkatan 2, jadi 2 angkatan, gelombang pertama 2 angkatan, gelombang kedua 2 angkatan. Karena kapasitas orang yang untuk pelatihan dasar itu terbatas teman-teman, hanya 60 orang. Sekali latsar itu 60 orang, jadi satu angkatan itu ada 30 orang, atau satu kelas itu ada 30 orang. Nah, waktu itu aku dapat gelombang pertama di bulan apa ya? Di bulan April. Jadi aku kan waktu itu masuk melapor, kan udah lulus nih ya, waktu itu lulus pengumumannya bulan Januari, terus aku melapor ke kantornya itu tanggal 1 Maret teman-teman. Jadi waktu itu aku dapat pelatihan dasarnya itu bulan April, karena aku termasuk yang gelombang pertama waktu itu ya. Jadi untuk kami waktu itu gelombang pertama. Nah, gelombang terakhirnya itu gelombang berapa ya, lupa. Itu sampai angkatan berapa juga ya, lupa deh, pokoknya sampai bulan November atau Desember ya, pokoknya itulah antara November kalau nggak salah itu terakhirnya. Jadi untuk jadwal pelatihan dasar itu beda-beda gitu teman-teman, tergantung kita masuk ke gelombang berapa gitu. Terus lanjut, di sini ada Yana Sulistiowati, Kak tolong dibantu gambaran materi SKB pengelola keuangan dong Kak, gitu kan. Lalu untuk tes SKB apakah cuma chat atau wawancara aja? Nah, sama kayak yang tadi ya teman-teman, kalau di KHLK ini nggak ada wawancara. Nah, untuk SKB pengelola keuangan itu aku belum punya teman-teman, maaf ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Dark Crown, Kak nilai SKB kakak kemarin berapa? Terus sistem penilaian SKB kayak mana? Apakah sama kayak SKD, satu soal 5 poin atau beda? Jadi untuk sistem penilaiannya itu sama dengan SKD. Kalau yang sistem chatnya, yaitu kalau misalnya kita jawab satu soal dengan benar, poinnya 5. Kalau salah, poinnya 0 gitu teman-teman. Nah, karena di tahun lalu SKB-nya beda dengan di tahun sekarang untuk jabatan aku ya, P. Jadi sistem penilaiannya itu aku agak bingung juga ya teman-teman. Karena kalau sistem chat itu kan langsung nampak nilainya. Tapi kalau untuk psikotes kan nggak nampak gitu nilainya, karena kita di situ pakai LJK. Untuk contoh psikotesnya ada tuh di video aku sebelumnya, cek aja. Kalau dulu psikotesnya itu sama untuk semua jabatan tuh sama teman-teman, mau Polhut, mau penyuluh kehutanan atau lain sebagainya itu sama. Tapi kan karena di tahun sekarang ini cuman Polhut aja yang pakai psikotes dan tes kesamaptaan, jadi mungkin nilai kalian itu langsung dilihat dari sistem chatnya aja. Jadi kalau penilaiannya di tahun lalu itu aku agak bingung, karena mungkin perkalian pembagiannya juga agak bingung, karena psikotes kan nggak tahu tuh nilainya gimana ya, hanya mereka aja yang tahu, panitia aja yang tahu. Terus kalau kesamaptaannya kan sit up dihitung 1 menit dapat berapa kali, push up 1 menit dapat berapa kali. Nah kalau misalnya dapat 30 kali misalnya, terus itu dikali bagikan, itu hanya panitia aja deh yang tahu kalau di situ. Jadi kalau yang kita tahu itu cuma nilai yang ada di komputer waktu kita sistem chat. Nah, kalau misalnya untuk nilai SKB dengan sistem chatnya, aku dapat nilainya termasuk rendah teman-teman, karena itu tadi mau belajar referensinya kurang, waktunya sangat singkat, cuma 2 hari, terus udah habis di perjalanan waktu kita dari Jambi ke sana ke Pekanbaru. Jadi ya banyak alasan lah untuk membenarkan kalau nilai aku waktu itu termasuk rendah gitu ya teman-teman. Jadi nilai aku waktu itu 275 teman-teman. Bayangkanlah 275. Padahal soalnya cuma 100 soal gitu. Jadi 100 soal dijawab 90 menit. Pokoknya samalah dengan SKD, poinnya itu 5 kalau dijawab benar 1 soal gitu kan. Nah, aku kan udah galau gitu ya waktu lihat di komputer nilai aku 275. Habis itu setelah kami SKB materi sistem chat, waktu itu kami kondisinya hujan gitu ya. Waktu itu kami dijemput naik bus waktu itu ke lokasi apa ya, lupa aku nama alamat tempatnya itu. Nah pas di bus terus temen aku bilang, ternyata rendah-rendah loh, yang lain juga gitu rendah-rendah katanya. Ah iya ya, iya rendah-rendah juga, ada lagi yang di bawah 200. Jadi aku agak tenang gitu ya, tapi aku masih bingung dulu saingan aku berapa ya gitu. Nah jadi pokoknya waktu kita SKB itu pada kepo dengan saingannya masing-masing gitu teman-teman.
Karena kan kalau misalnya satu lokasi dengan saingannya, kita langsung bisa memprediksi kira-kira kita lulus atau enggak. Apalagi sekarang gampang ya untuk jabatan selain Polhut gitu. Karena nilai kalian kan 60% dari materi sistem CAT itu, jadi gampang gitu menilainya. Kalau misalnya nilai kalian lebih tinggi daripada teman kalian waktu di SKB-nya, terus waktu di SKD-nya juga kalian lebih tinggi, otomatis kalian yang lulus gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya ada psikotes dan kesamaptaannya, itu cuma panitia yang bisa menilainya gitu. Jadi waktu di sesi kami, ternyata kata teman aku ini, kayaknya paling tinggi itu cuman 280 atau 285, antara itulah teman-teman. Berarti kan aku termasuk orang yang beruntung juga ya, walaupun dapat 275. Nah selainnya itu ada yang 270, 65, 60, 255, kayak gitu-gitulah. Terus ada juga tuh sampai di bawah 200 gitu teman-teman. Jadi mungkin kami sama gitu ya, senasib gitu, kurang referensi soal, kurang referensi nanya sama orang yang sudah lanjut ke tahap SKB sebelumnya. Ya makanya nilainya kayak gitu teman-teman. Nah karena itulah aku buat channel ini, supaya kalian gak terlalu bingung kayak kami waktu itu, oke? Jadi manfaatin ya. Nah lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya, biar nggak banyak cengkunek gitu akunya. Di sini ada Nelasia Febrina, sama atau enggak SKB di kementerian dan di dinas lingkungan hidup provinsi atau instansi daerah? Saya ambil Polhut di provinsi, soalnya denger-dengar SKB di instansi daerah cuma CAT aja. Kalau untuk materi SKB-nya aku nggak tahu teman-teman, karena di DLH aku cuma kenal jabatan, aku cuma punya kenalan yang jabatan pengawas lingkungan hidup gitu. Kalau Polhut itu aku belum punya kenalan teman-teman, jadi aku nggak tahu sama atau enggaknya. Ya tapi mudah-mudahan lah ya sama ya untuk Polhutnya materinya. Tapi teman-teman bisa cari referensi lain juga lah ya, jangan dari sini aja. Jadi takutnya nanti kalian langsung udahlah ini aja dipelajarin, padahal kan mana tahu ada referensi yang lain juga gitu. Terus yang terakhir di sini ada Milatina Silmi, ini sama dengan yang tadi ya. Kak, mohon sekali pencerahannya mengenai peraturan jadi untuk DAS, dan apakah untuk Prakom di LHK ada soal mengenai lingkungan hidupnya, please. Nah, kalau untuk Prakom sih aku udah cari juga sih, jadi ternyata nggak ada ya teman-teman. Tapi kalau dilihat dari Google, baca aja Kepmenpan nomor 66 tahun 2003 tentang jabatan fungsional peranata komputer dan angka kreditnya, yang tadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan gunakanlah waktu ini untuk belajar sebanyak-banyaknya, kemudian tambahin wawasan-wawasan lingkungan hidup dan kehutanannya. Terus yang terkait dengan jabatan kalian itu juga dipelajari teman-teman. Jadi ya gitulah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, segitu aja informasi dari aku.